Pemkab Balangan ikuti Monef SP4N Lapor 2021 secara virtual. Balangan PPKM level 2, Satgas Penanganan COVID-19 terus gaungkan disiplin prokes. Bupati Balangan tekankan pentingnya pendidikan agama untuk membentengi dampak negatif kemajuan teknologi. Pemkab Balangan berkomitmen mendampingi produksi, permodalan, dan pemasaran untuk pertumbuhan dunia usaha. Melalui aplikasi Loketku, pendaftaran tanah bisa dilakukan secara online. Tingkatkan kinerja dan pelayanan publik, Pemkab Balangan terapkan prinsip profesionalisme dalam penempatan pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Liha, berikut Batarbangan selengkapnya. Wakil Bupati Balangan bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian ikuti monitoring dan evaluasi SP4N Lapor se-Kalimantan Selatan tahun 2021 secara virtual bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati, Rabu 22 September 2021. Wakil Bupati Balangan bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian ikuti monitoring dan evaluasi SP4N Lapor se-Kalimantan Selatan tahun 2021 secara virtual, bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati, Rabu 22 September 2021. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinor dalam arahannya menyampaikan aplikasi SP4N Lapor diharapkan dapat semakin meningkat sebagai sebuah sistem yang mampu menampung aspirasi masyarakat, dikarenakan di era sekarang masyarakat semakin kritis dan bersikap terhadap dinamika dan kinerja pemerintah. Sabirinor sangat berterima kasih kepada kabupaten dan kota karena pengelolaan SP4N Lapor di Kalimantan Selatan ini cukup membanggakan. Masyarakat sangat banyak yang memanfaatkan layanan aduan ini untuk menyampaikan aspirasinya. Sabirin menambahkan SP4N Lapor ini hadir kiranya untuk mengimbangi kritik dan mendorong masyarakat dalam menyampaikan kritik serta aduan dalam jenis apapun, untuk disalurkan kepada instansi yang berwenang, sehingga menjamin hak masyarakat dalam mendapat pelayanan. Terakhir, Sabirin berharap agar SP4N Lapor ini bisa dikelola dengan sebaik mungkin, dengan menjalin sinergitas bersama semua pihak. Dewi Sinta dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, Terutama memakai masker. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan serahkan bantuan masker, disinfektan, dan hand sanitizer untuk Kecamatan Batu Mandi bertempat di halaman kantor Kecamatan Batu Mandi, Kamis 23 September 2021. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan serahkan bantuan masker, disinfektan, dan hand sanitizer untuk Kecamatan Batu Mandi bertempat di halaman kantor Kecamatan Batu Mandi, Kamis 23 September 2021. Bantuan yang diberikan oleh tim Satgas Kabupaten Balangan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Kecamatan Batu Mandi. Sekretaris Satgas COVID-19, Haji Rahmi menyampaikan bahwa melakukan koordinasi dan komunikasi langsung dengan Satgas Kecamatan sesuai arahan dari Ketua Satgas Kabupaten Balangan, yaitu Bupati Balangan, salah satunya dengan mengaktifkan kembali posko-posko kecamatan sebagai pengendali dari posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tingkat kelurahan dan desa. Yang pertama adalah terkait dengan kita tetap, walaupun saat ini sudah berada di level 2, alhamdulillah, namun kita tetap menjaga stabilitas dan mengencangkan terkait dengan penegakan terhadap disiplin protokol kesehatan.
Lebih lanjut, Haji Rahmi juga mengatakan bahwa tim Satgas Kabupaten mensupport terkait dengan logistik penegakan prokes antara lain masker, hand sanitizer, dan disinfektan juga sesuai dengan ketersediaan dari yang ada di logistik di tingkat kabupaten, yaitu berjumlah 1.000 buah. Selain itu, target lain adalah untuk meningkatkan vaksinasi di seluruh wilayah Kabupaten Balangan melalui Satgas Kecamatan. Target yang lain adalah kita untuk meningkatkan vaksinasi di seluruh wilayah Kabupaten Balangan melalui Satgas Kecamatan. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi dan bisa menggerakkan segenap pihak, segenap elemen untuk aktif vaksin. Nah, untuk itu kami juga melalui himbauan, melalui spanduk Pak Bupati, ini insya Allah didistribusikan dari tingkat kecamatan, itu dalam bentuk baliho sudah terpasang dalam 2 minggu ini. Untuk di tingkat desa-desa baru hari ini bisa kita distribusikan nanti melalui Satgas Kecamatan yang akan mendistribusikan ke seluruh desa dan akan dipasang di kantor-kantor desa untuk himbauan agar masyarakat termotivasi dan mulai sadar untuk pentingnya bervaksin agar kita bisa terwujud herd immunity di kabupaten kita. Haji Rahmi juga mengatakan akan mendistribusikan himbauan Bupati Balangan dalam bentuk baliho dan spanduk untuk memotivasi kesadaran masyarakat untuk bervaksin. Sementara itu, Camat Batu Mandi Abdul Khair turut mengucapkan terima kasih serta sangat mengapresiasi koordinasi sekaligus bantuan yang diberikan oleh tim Satgas Kabupaten. Memberikan sinergi, memberikan koordinasi yang baik kepada kita dan ini insya Allah akan kita gunakan sebaik-baiknya. Dan itu bantuan-bantuan itu kita akan salurkan kemana tempat-tempat yang strategis. Bella Kirarendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan peletakan batu pertama di pembangunan Pondok Pesantren Al-Munassohan bertempat di Desa Munjung, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kamis 23 September 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Munassohan bertempat di Desa Murung, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kamis 23 September 2021. Adapun tujuan dibangunnya pondok pesantren ini untuk membina masyarakat agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya, serta menjadikan sebagian orang yang berguna bagi agama. Sangat bersyukur. Bupati Balangan Abdul Hadi turut menyampaikan rasa syukur yang mana pembangunan pondok pesantren ini terlaksana dengan baik. Dan ini suatu yang menggembirakan bagi Banua kita, karena disinilah pusat pendiri agama. Terkait dengan pendirian pondok pesantren Al-Munassohah pada hari ini suatu yang sangat menggembirakan di Banua kita itu. Kenapa jadi sangat menggembirakan? Karena disinilah pusat ilmu agama Islam. Harapan kita ke depan, pesantren Al-Munassohah ini karena akan mencetak generasi-generasi yang berilmu, yang bertakwa dan saleh dan salihah, sehingga bisa menyebarkan kebaikan bagi warga kita di Kabupaten Balangan pada umumnya dan Kecamatan Batu Mandi pada khususnya. Apalagi di zaman sekarang ini perkembangan teknologi informasi luar biasa itu. Dan untuk membentengi pengaruh negatif kemajuan teknologi informasi ini adalah pendidikan agama. Nah, jadi Allah juga sedang memberikan kesempatan lawan kita.
Abdul Hadi juga menyarankan kepada pendiri Ponpes untuk segera membuat akte legalitas dan untuk masalah biaya Bupati ikut menyumbang. Terakhir, Abdul Hadi berharap semoga pesantren Al-Munasohan ini akan mencetak generasi-generasi yang berilmu, bertakwa, dan soleh, sehingga dapat menyebarkan kebaikan bagi warga kita di Kabupaten Balangan. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munasohan Aidin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Balangan karena telah membantu pendanaan dan mengarahkan Dewan Guru. Batu pertama Pondok Pesantren Al-Munasohan, dan alhamdulillah beliau membantu dari segi pendanaan dan mengarahkan kepada para Dewan Guru untuk mencari dana kemana saja mengarahnya. Yang pertama, beliau memberi dana kepada kami sekitar 200 juta. Dan dari dana pribadi beliau memberi 5 juta untuk keperluan akta notaris. Nah, itulah yang beliau, dan semin keperluan pondok pesantren apa perlu ambil, kata beliau, semin dari dananya dari saya. Kemudian ulun secara pribadi ini umpat berpartisipasi menyumbang semen sesuai dengan keperluan pesantren. Artinya napa aja nanti bangun ulun semennya itu. Misalnya hendak membangun 5 lokal atau 10 lokal atau lebih, karena ulun menyumbang semennya dan ulun niatkan hadiahnya untuk almarhum Abah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian Al-Qori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pelantikan pengurus Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas Kabupaten Balangan sekaligus webinar nasional dengan tema kebijakan pemerintah dalam mewujudkan entrepreneurship dan teacherpreneur di Aula Benteng Tundakan, Kamis 23 September 2021. Pelantikan pengurus Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas PTIC Kabupaten Balangan sekaligus webinar nasional dengan tema kebijakan pemerintah dalam mewujudkan entrepreneurship dan teacherpreneur di Aula Benteng Tundakan Kamis 23 September 2021. Ketua Pengurus PTIC Kabupaten Balangan Budiani mengatakan PTIC adalah organisasi non-profesi. PTIC merupakan organisasi yang non-profesi, maksudnya adalah PTIC ini adalah perkumpulan guru-guru, baik itu guru yang ada di sekolah, di madrasah, guru karate, pencaksilat, ataupun guru-guru yang sifatnya itu yang non-formal bisa ikut bergabung dalam organisasi PTIC ini. Beda dengan organisasi profesi seperti PGRI atau EGI, itu hanya lingkup dalam kegiatan profesi. Budiani berharap PTIC Kabupaten Balangan dapat bersinergi untuk ikut serta andil dalam menjalankan roda pemerintahan menjadikan Indonesia cerdas, Indonesia emas tahun 2045. Kedepannya kami akan bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah, pemerintah wilayah Kalimantan Selatan, dan bahkan nanti kami akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan entrepreneurship atau kewirausahaan yang juga membantu bentuk kegiatan pemerintah yang ada di pusat. Selanjutnya, Bupati Balangan Abdul Hadi sebagai pengisi webinar menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan. Tadi kita berikan pemaparan
tentang pemeranan pemerintah daerah Kabupaten Balangan dalam hal pendampingan produksi, kemudian pemasaran dan juga permodalan dalam rangka memicu pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Balangan. Lanjut, Abdul Hadi menyampaikan ada beberapa kebijakan pemerintah daerah, diantaranya sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewajiban ASN dan sekolah yang di bawah lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Balangan untuk menggunakan pakaian sasirangan produk Balangan pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Abdul Hadi juga mengatakan pemerintah daerah akan merancang perbuk tentang pinjaman permodalan bagi UMKM dengan bunga 0% yang diberikan subsidi oleh pemerintah daerah. Juga kita tadi juga menyampaikan bahwa TPP ASN kita yang bolak-balik keluar daerah kita wajibkan di kisaran 20-30% untuk dibelanjakan di Kabupaten Balangan. Banyak kebijakan-kebijakan yang telah kita lakukan dan insya Allah ke depan ini akan baik pengaruhnya bagi pertumbuhan dunia usaha, kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah Kabupaten Balangan. Terakhir, Abdul Hadi menyampaikan banyak kebijakan yang telah dilakukan dan diharapkan ke depan, baik pengaruhnya bagi pertumbuhan dunia usaha, kewirausahaan, dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera Muhammad Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Pada peringatan HUT ke-61, Undang-Undang Pokok Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus berupaya maksimal dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan teknologi informasi aplikasi Loketku, Jumat 24 September 2021. Pada peringatan hari ulang tahun ke-61 Undang-Undang Pokok Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional terus berupaya maksimal dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan teknologi informasi aplikasi Loketku. Yang mana Loketku merupakan aplikasi berbasis website untuk layanan mandiri pertanahan online bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendaftarkan berkas permohonannya di seluruh kantor pertanahan se-Indonesia dari rumah. Ditemui usai acara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan Didik Prasetyo Widianto mengatakan, untuk program PTSL tahun 2021 dari target 5.900, pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 5.500 sertifikat yang siap diserahkan kepada penerima. Aplikasi Loketku dan aplikasi online dalam musim pandemi ini memang merupakan bagian utama untuk pelayanan. Untuk siang nanti 24 September akan di-launching aplikasi Loketku sehingga bisa mempermudah masyarakat untuk bisa mendaftarkan tanahnya bisa dari rumah dan juga sebagai tonggak nanti sebagai awal dari pelayanan sertifikasi secara elektronik yang kemarin memang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Tahun 2021 adalah awal untuk peletakan batu pertama terkait dengan pelayanan elektronik dan sertifikat elektronik. Jadi pelayanan elektronik Loketku akan diluncurkan mulai. Didik Prasetyo Widianto berharap dari program ini masyarakat dapat mendaftarkan tanahnya dan bisa memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.
serta memberikan akses untuk permodalan dalam meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Balangan khususnya. Sementara itu, Wakil Bupati Balangan Supiani turut mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Supiani juga mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya terkait agraria ini, oleh karenanya masyarakat diajak untuk lebih dini mengantisipasi terjadinya permasalahan hak atas tanah dengan segeranya membuat sertifikat. Dan mudah-mudahan dengan adanya program ini masyarakat berbondong-bondong ke tempat sini lewat online lah. Nah, jadi jangan segan-segan bahwa ini adalah program pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat, karena sertifikat ini adalah merupakan alas hak dari pertanahan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Wakil Bupati Balangan Supiani kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan kepada sebanyak 8 pejabat struktural di lingkup Pemkab Balangan bertempat di Aula BKP SDM setempat, Jumat 24 September 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Liha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Balangan Supiani kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan kepada sebanyak 8 pejabat struktural di lingkup Pemkab Balangan. Bertempat di Aula BKP SDM setempat, Jumat 24 September 2021. Dalam sambutan Bupati Balangan yang dibacakan Wakil Bupati Balangan, Supiani menyampaikan kembalinya Pemkab Balangan melaksanakan pelantikan pejabat struktural ini sesuai dengan menerapkan prinsip profesionalisme dalam penempatan pejabat. Selain itu, Supiani menambahkan penempatan pejabat ini harus segera dilakukan sambil terus mempersiapkan beberapa langkah-langkah penting lainnya. Supiani mengatakan tujuan dari perubahan susunan pejabat ini tentunya untuk menciptakan kinerja yang lebih kuat di setiap unit kerja serta pelayanan publik yang lebih baik lagi. Tak hanya itu, Supiani juga berpesan kepada pejabat agar bisa menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat secara luas. Terakhir, Supiani berharap untuk pejabat yang telah dilantik agar bisa meningkatkan kualitas kinerjanya serta peran positif dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.